kasih atas doa yang telah didoakan oleh saudari Lucy Saryani. Dan untuk mengefisienkan waktu, saya selaku moderator persilahkan kepada pemateri untuk membacakan materinya, di mana materinya berjudul Tafsir Bil Maksur dan Bil Ra'yi. Dengan hormat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita semua bersyukur, kita semua berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga, kerabat, dan tabi'innya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Yang kami hormati Ustadz Dr. Haji Muhammad Irham MTHI dan Ustadz Dr. Muhammad Daming MAG selaku dosen pengampu pertama dan dosen pengampu kedua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tafsir bil Ma'thur dan bil Ra'i. Latar belakang Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menjelaskan kepada para sahabat tentang arti dan kandungannya, menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami atau yang samar-samar artinya. Hal ini berlangsung sampai wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafat, para sahabat melakukan ijtihad, terutama mereka yang mempunyai kemampuan kemampuan dalam tafsir Al-Quran, seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Mas'ud. Di samping itu, para tokoh tafsir dari golongan sahabat yang disebutkan mempunyai murid-murid dari para tabi'in, khususnya di kota-kota tempat tinggal mereka, sehingga lahirlah tokoh-tokoh tafsir, tokoh-tokoh tafsir baru dari kalangan tabi'in di kota-kota tersebut. Gabungan dari tiga sumber di atas, gabungan dari tiga sumber tersebut, yaitu penafsiran Rasulullah, penafsiran sahabat, dan penafsiran tabi'in, dapat dikelompokkan menjadi satu cabang ilmu yang dinamai tafsir bil ma'thur. Adapun tafsir yang menggunakan dalil akli sebagai sumber penafsiran dinamai tafsir bil ra'yi. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana definisi tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Yang kedua, ruang lingkup tafsir bil ma'thur, dan yang terakhir adalah bagaimana ruang lingkup tafsir bil ra'yi. Adapun tujuan sejalan dengan rumusan masalah. Kemudian pengertian tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Secara etimologi, kata al-ma'thur berasal dari tiga huruf, yaitu asa dan ro, yang berarti jejak sesuatu, yakni adanya bekas sesuatu yang menunjukkan keberadaan sesuatu tersebut. Secara terminologi, tafsir bil ma'thur adalah tafsir yang berdasarkan pada Al-Quran atau riwayat yang sahih, yakni menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, dan perkataan sahabat atau dengan pendapat tokoh-tokoh besar tabi'in. Kemudian pengertian tafsir bil ra'i secara etimologi berasal dari kata ro'a, ya, yang berarti memandang, melihat baik dengan mata kepala atau mata hati. Adapun secara terminologi, tafsir bil ra'i adalah penjelasan-penjelasan yang bersandi kepada ijtihad dan akal, yang berpegang kepada kaidah-kaidah bahasa dan adat istiadat orang Arab dalam mempergunakan bahasanya. Adapun bentuk dan macam tafsir bil ma'thur itu diantaranya adalah penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat yang lainnya. Seperti contohnya kata Al-Muttaqin dalam surah Al-Baqarah itu di ayat kedua. Nah, maka dalam penafsiran ini ayat Al-Quran menafsirkan dengan Al-Quran. Ayat kata Al-Muttaqin tersebut itu ditafsirkan dengan ayat selanjutnya, yaitu ayat ketiga, empat, dan lima. Kemudian yang selanjutnya adalah penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran itu
ada ayat yang tidak menjelaskan keseluruhannya seperti ayat-ayat tentang berwudu. Itu hanya diterangkan eh, 4 anggota yang wajib dibasuh dalam wudhu tersebut. Sedangkan dalam hadis itu ada penjelasan dalam hadis yang menerangkan bahwa berwudhu itu dimulai dari tangan sampai kaki. Itu adalah penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun penafsiran Al-Quran dan pendapat para sahabat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 158, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ada hadis yang menjelaskan bahwa Urwah kemenakan dari Sayyidah Aisyah mengatakan saya tidak akan menentang seseorang jika ia tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah karena saya tidak menganggap bahwa sa'i itu wajib dilakukan. Kemudian Aisyah menafsirkan menegur kemenakannya ini, apa yang telah kau katakan wahai kemenakanku. Kemudian menafsirkan ayat Al-Baqarah ayat 158 ini, Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersa'i, orang-orang Islam semua bersa'i. Ini menunjukkan bahwa sa'i itu adalah salah satu dari rukun haji, berarti wajib dilaksanakan. Kemudian selanjutnya adalah bentuk dan macam tafsir bir-ra'yi. Dalam dalam kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, Az-Zarqani membagi tafsir bir-ra'yi bentuk dan macamnya itu ada dua, yaitu tafsir bir-ra'yi yang terpuji atau tafsir al-mahmud, dan tafsir bir-ra'yi yang tercela atau tafsir al-mazmum. Adapun ciri-ciri dari tafsir ra'yi yang terpuji itu adalah sesuai dengan syariat Allah, jauh dan terhindar dari kesesatan, kemudian dibangun atas dasar-dasar kaidah kebahasaan yang tepat dengan mempraktikkan gaya bahasa dan memahami nas-nas Al-Quran. Adapun contohnya adalah kata al-qalam dalam surah Al-Qalam ayat pertama dan dalam Quran surah Al-Alaq ayat 4. Kata al-qalam oleh para mufassir klasik menerangkan bahwa pada umumnya kolam itu diartikan sebagai pena. Penafsiran demikian tentu saja tidak salah mengingat alat tulis yang paling tua usianya adalah dikenal manusia itu adalah pena. Namun tidak ada salahnya al-qalam itu sendiri ditafsirkan dengan alat tulis yang lainnya seperti pulpen, pensil, dan lain-lain. Itu contohnya. Adapun tafsir bir-ra'yi yang tercela itu memiliki ciri-ciri mufassirnya tidak mempunyai keilmuan yang memadai atau rambu-rambu dalam menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Kemudian tidak didasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan dan menafsirkan Al-Quran dengan semata-mata mengandalkan kecenderungan hawa nafsu. Adapun contohnya adalah dalam contoh penafsiran yang tercela itu terdapat contohnya adalah dalam Quran surah Al-Isra ayat 72, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Orang yang menafsirkan bahwa celaka bagi orang buta itu adalah setiap orang buta itu akan celaka, Pak, adalah bahwa ini termasuk bahwa setiap orang buta itu akan celaka. Ini adalah penafsiran yang tercela karena dalam maksud dari ayat ini diterangkan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 46, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, bahwa orang yang buta yang dimaksud dalam surah Al-Isra ayat 72 itu adalah bukan buta penglihatan atau mata, tetapi buta hati yang di dalam dadanya. Kemudian yang selanjutnya adalah kelebihan tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'i. Kelebihan tafsir bil maksur adalah dalam mengetengahkan penafsiran para sahabat, nabi, dan tabi'in selalu disertai dengan sumber-sumber riwayat dan perbandingan untuk memperoleh penafsiran yang paling kuat dan tepat. Kemudian kelebihannya adalah memaparkan ayat-ayat nasih dan mansuh serta menjelaskan riwayat yang sahih.
dan doif. Adapun keterbatasan tafsir bil ma'thur adalah banyak ditemukan riwayat-riwayat yang disisipkan oleh orang-orang Yahudi dengan tujuan merusak Islam melalui informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian kelebihan dan keterbatasan dari tafsir bil ra'yi. Kelebihan tafsir bil ra'yi adalah memungkinkan mufassir dapat menafsirkan seluruh komponen ayat Al-Quran secara dinamis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian keterbatasannya adalah memungkinkan penafsiran yang dipaksakan, subjektif, dan hal-hal tertentu mungkin sulit dibedakan antara pendekatan ilmiah yang sesungguhnya dengan kecenderungan subjektivitas mufassir. Adapun kitab-kitab tafsir bil ma'thur dan ar-ra'i, kitab-kitab tafsir bil ma'thur di antaranya adalah Jami al-Bayan an Ta'wil al-Quran karangan Imam At-Tabari. Kemudian selanjutnya adalah Ma'alim at-Tanzil karangan dari Imam Al-Baghawi, dan yang selanjutnya adalah Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-Aziz karangan Ibnu Atiyah. Dan teman-teman bisa juga baca di makalah itu di antara kitab-kitab tafsir bil ma'thur yang lainnya. Adapun kitab-kitab tafsir bil ra'yi di antaranya adalah Mafatih al-Ghaib karangan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil karangan Imam Al-Baydawi, dan kemudian Al-Bahr al-Muhit karangan dari Imam Abu Hayyan al-Andalusi. Kemudian selanjutnya adalah urgensi tafsir bil ma'thur dan ar-ra'yi. Ketika menafsirkan Al-Quran, ada baiknya menggunakan metode tafsir bil ma'thur dan sekaligus tafsir bil ra'yi, karena kedua-duanya sangat penting dalam membentuk persepsi Islam yang benar. Di antara keistimewaan Islam adalah bahwa Islam tetap solid, kokoh, dan tidak berubah. Agar dapat memahami Islam secara sabat atau tetap solid, kokoh, dan tidak berubah, maka kita harus memahami Al-Quran dengan tafsir bil ma'thur. Selain bersifat sahabat, keistimewaan Islam yang lain adalah sifatnya yang fleksibel dan mampu menjawab semua tantangan yang berkembang dalam kehidupan manusia. Untuk memahami suatu ayat Al-Quran sesuai dengan konteks perkembangan yang terjadi dalam kehidupan, diperlukan tafsir bil ra'yi. Jadi, tafsir bil ma'thur digunakan dalam rangka untuk membingkai pemikiran seseorang tentang Islam sehingga dalam mengamalkannya tidak kehilangan keasliannya, sehingga umat Islam tidak dibuat bingung karena penafsiran yang tidak mempunyai landasan yang kuat. Sedangkan tafsir bil ra'yi diperlukan agar Islam tidak kaku dalam menjelaskan apa-apa yang tidak dijelaskan dalam tafsir bil ma'thur tersebut. Adapun kesimpulannya, dalam menafsirkan, seseorang mufassir harus memulai penafsirannya dengan mencari makna kata ataupun ayat dari Al-Quran itu sendiri. Apabila ia tidak menemukan, maka bisa cari dalam hadis, karena hadis adalah interpreter Al-Quran, dan apabila tidak ditemukan pula, maka bisa dicari dari ucapan para sahabat. Kemudian ketika mufassir tidak menemukan sesuatu yang dapat dijadikan pijakan penafsiran dalam sumber-sumber primer tersebut, maka tidak ada pilihan kecuali menafsirkannya dengan menggunakan segenap akalnya dan berijtihad sekuat tenaga untuk menafsirkan Al-Quran dengan tetap memperhatikan rambu-rambu dan menjauhi hal-hal yang harus dihindari dalam penafsiran. Penafsiran seperti ini dikenal dengan tafsir bil ra'yi. Terima kasih. Demikian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih. Itu tadi materi yang sempat dipaparkan atau dipresentasikan oleh saudara Sauban Syahril mengenai tafsir bil ma'thur dan bil ra'yi, di mana ada pembahasannya itu diantaranya diambil dari rumusan masalah, definisi ma'thur dan ra'yi itu sendiri, kemudian ruang lingkup dari keduanya tadi sudah dipaparkan. Jadi mengenai tadi yang dipaparkan oleh saudara Soban Syahril, barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, bisa dikembalikan kepada kami untuk ditanyakan kembali untuk materi. Saya persilahkan. Ya baik, dari saudara Muhammad Alimin.
Saya persilahkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Salam. saja, sekaitan dengan tafsir bil ro'i yang menjadi fokus perhatian saya. Kemarin di khutbah Jumat, salah satu khatib menyampaikan hal seperti ini, bahwa dalam menafsirkan Al-Quran itu perlu melihat daripada makna jauh dan makna dekat. Kemudian diambil contoh pada penafsiran ayat-ayat mutasyabihat tentang wajah Allah dan tangan Allah itu. Nah, kemudian saya ingin mempertanyakan kepada pemateri, apakah ini termasuk ke dalam tafsir bil ro'i atau bagaimana? Dan kemudian, apakah nantinya itu termasuk ke dalam keterbatasannya yang dapat memberikan penafsiran subjektif, ataukah dia justru masuk ke dalam kepada kelebihan, yaitu dapat menafsirkan seluruh komponen ayat. Kemudian ada juga beberapa yang terkadang tidak ingin menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Bagaimana kemudian penafsirannya itu? Apakah dia termasuk bil ro'i juga atau bagaimana? Mungkin itu saja. Ya baik, pertanyaan selanjutnya dari Kanda Jabal. Saya persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya juga mengenai tafsir bil ra'i. Ada di sini kutipan atau apa perkata dari penutup ya. Ketika mufassir tidak menemukan sesuatu yang dapat dijadikan pijakan penafsiran dan sumber riwayat di atas, maka tidak ada pilihan kecuali menafsirkan dengan menggunakan segenap akalnya dan berijtihad sekuat tenaga untuk menafsirkan Al-Quran. Nah ini, dan tetap memperhatikan rambu-rambu dan menjauhi hal-hal yang harus dihindari dalam penafsiran. Ini timbul pertanyaan saya, kira-kira apa yang menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk mengambil tafsir melakukan suatu tafsir bil ra'i ini. Ya. Ya baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Saudara Dr. Hadi. Saya persilakan. Oh iya, Ustaz. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Pertanyaan saya juga tentang tafsir bil ra'i. Mungkin agak mirip dengan Ustaz Jabar. Mendengarkan berbunyi fasal Al-Quran bil ra'i, falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu dikatakan man fassara Al-Quran bil ra'i, tafsir bil ra'i. Barang siapa yang melakukan tafsir bil ra'i, maka disediakan tempat. Ini yang saya mau tanyakan tentang kepada pemateri. Bagaimana pendapat pemateri tentang hadis ini? Atau mungkin memang sesuai dengan tadi, apakah ada yang mesti syarat mufassir untuk menafsirkan dengan ra'yi sehingga bisa bebas dari ini hadis atau bagaimana? Ya, terima kasih. Ya baik. Masih ada yang lain dari teman-teman? Saya rasa kita batasi dulu sampai 3 pertanyaan ya. Ya baik. Sebelum kita mendengarkan jawaban dari Ustaz Soban Syahril, alangkah lebih enaknya perasaan kalau misalkan kita dengarkan dulu salawat dari
Semua saya tunjuk, nah, tidak on nih kameranya. Perempuan juga bagus. Iya, ini perempuan saya mau tunjuk, nah tidak on nih kameranya. Tahu, Ji. Ya oke. Oke, saya kasih double saja. Yang tadi berdoa Ustaz Luciteriani. Jadi kita minta lagi dia untuk bersalawat. Kita dengarkan dulu Sanandung salawatnya bagaimana. Ya saya persilahkan. Tanya Double dulu tempo, Lucy, kata bukan di aurat suara kak? Coba tahu bilang aurat suara, tidak boleh itu. Tanya gitu dulu Lucy. Manras. Iya. Manras. Kasih dulu. Itu bolong peluk Tanya gitu dulu. dulu moderator. Moderator, siapa tahu tidak boleh menyanyi, tidak boleh aurat kita. Tanya gitu dulu moderator. Tapi Aurat kedulu sama. Ustaz. Oh boleh Oh, Ji. aurat katanya Bang Ustaz. Aurat. Aurat kita bersuara Manras. tadi baru-baru. Aurat Aurat kita manras. Kalau Ini. menyanyi, kalau menyanyi Ustaz. pemakalan menggunakan bahasa isyarat saja. Iya kan? Bahasa begini. Gitu. Aurat beda baru suara Ji. Kalau begitu itu tuh. Aurat Saya Ustaz, gitu, kalau misalkan moderator. bernyanyi, aurat kalau bernyanyi, kalau bicara biasa tidak Ji Bang Nabila. Tidak pakai musik gini. Iya, gini bersair Ji. Iya. Jangan pakai lagu-lagu lain, pakai bersair nih. Mau tilawah, mau iya, mau cepat-cepat, iya. Nggak pakai gini, nggak pakai piano Ji, bahkan nggak pakai gitar Ji. Jadi bagaimana ini Ustaz? Kita lanjut. Nah, gitu, Ding, kau tanggung jawab itu, Asal Ding sama Lucy. Tunjuk ya. Yang lain saja Ustaz. Tidak tahu kan saya. Beda tuh aurat dengan tidak tahu, ini namanya alasan. Ini semua ini saya pusing saya ini mengatasnamakan agama ini bilang aurat baru bilang tidak tahu. Beda itu. Butuh dibimbing kayaknya Ustadz sama moderator. Ya. Mantra segini tidak natoi bersalawat. Allah. Iya, saya persilakan. Boy istighfar Ustaz. Mana? Oh, duel kisah aja sama Rahayu. Mana Rahayu? Kenapa balik kiri, balik kanan? Apa itu? Sembunyi, Ustaz, sembunyi. Anu itu menghindar. Anaknya urus kapan tadi? Tahu tuh. Nggak dengar ke sana, Ding. Ini perempuannya sama dengarkan, Ustaz. Perempuan sama mendengarkan sudah beberapa pekan ini. Tahir Laki-laki terus. Iya. Oh, makan kita wasrin, gangguin. Makan sama suaminya, kau kah sebetulnya tak mengerti, kau tahu urusan dapur ini, ini kah. Masalahnya bukan mie Ramadan ini, kemarin tidak bisa makan bersama karena Ramadan ini bukan mie. Soalnya dia kan tidak mengerti, kau tahu. Cepat deh, lama deh. Cepat. Bagaimana Saubang ini mengundur waktu ini untuk Saubang ini? Nasuka ke Saubang supaya banyak waktu kita cari jawaban. Ya, kalau begitu kita alihkan ke Aserinda, Ustaz. Berhenti makan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ustaz, batuk Kak. Obat batuk itu salawat kau tahu lagi Nuna. Hadis riwayat Irham itu. Barang siapa yang bersalawat maka diobati batuknya, itu hadis riwayat Irham dan Dokter Hadi. Tanya Dokter Hadi. Penting sudah kau salawat minum OBH langsung itu sembuh. Salawat tambah OBH itu luar biasa itu. Laki-lakinya terus. Memang ini asal dua pilihanmu ditolak gue. Ini asal tipe-tipe laki-laki yang suka ditolak sama seorang wanita. Dua wanita yang tolak. Dia mau pengen wanita deh. Makan jeruk aku pilih. Laki-laki mau pilih balik. Lama sekali waktu. Yang angkat tangan ini Ustaz ini.
Ustaz Adi yang angkat tangan. Dia Oh, angkat kayaknya yang tangan. mau Woi, luar karena dia biasa. tak ajukan Angkat jam. tangan Iya, mau salawat ya. iya silakan. Oke, silakan. Kalau Iya, begitu saya tidak ada rasa persilahkan karena sama dia Ustaz mentau Adi. menawarkan diri angkat tangan. Oke, silakan. Iya, Nah, angkat oke, tangan betul. Ustaz. Betul, betul, betul. Silakan. Nah, silakan, silakan. Bencis, aku lihat nggak apa-apa. Ya, yang mungkin salawat yang sering kita dengar biasa. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ya, sudah, Ustaz. Terima kasih. Kita wasalna sedikit, Pe. Tawassalna. Sedikit, Pe. Wasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sudah selesai. Ya, ya, ya. Daripada kita pacaran. Oh, iya, iya. Lebih baik kita solawatan daripada dekat-dekatan. Nanti ada Hasanuddin. Iya. Oke, lanjut, lanjut, Kenapa Hasanuddin. itu? Ya baik, terima Baik. kasih atas salawat yang telah diperdengarkan oleh Saudara Dr. Hadi. Ya, untuk mengefisienkan waktu saya kembalikan kepada pemateri untuk menjawab dari pertanyaan yang ada. Yang pertama tadi dari Saudara Alimin mengenai tafsir bil ra'yi. Dalam menafsirkan Al-Quran itu harus melihat dari jauh dan dekat. Mengenai contoh tadi itu tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ya, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Baik, saya langsung menjawab pertanyaan dari saudara Alimin terkait contoh yang diberikan yaitu wajah Allah dan yadullah. Apakah itu termasuk penafsiran bil ma'sur atau bil ra'yi? Baik, sependek pengetahuan kami bahwa ketika wajah Allah dan yadullah ini ditafsirkan dengan bentuknya, mungkin itu dianggap tidak boleh karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan sesuatu ciptaannya. Namun banyak mufassir yang menafsirkan terkait ayat ini wajah Allah dan yadullah ini yang menafsirkan itu adalah kekuasaannya. Adapun ketika dalam menafsirkan ayat ini ketika mengambil sumber penafsirannya itu dengan ayat-ayat yang lain atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan ayat ini ya asbabun nuzulnya seperti apa, mungkin itu bisa di jika mufassir eh, menerangkan ini di luar dari penafsiran Al-Quran atau Al-Quran, tidak mengambil pula dari penafsiran ini, penafsiran dengan sunnah Nabi atau perkataan sahabat, maka bisa juga dikatakan penafsiran bil ra'i. Adapun penafsiran-penafsiran seperti ini, penafsirannya itu harus dikembalikan dulu kepada sumbernya yaitu Nabi SAW apakah dijelaskan atau tidak. Dan mengingat adanya hal-hal yang mutlak harus diketahui oleh mufassir tersebut bahwa mengenai batas jangkauan yang bisa dijelajahi oleh mufassir, diketahui bahwa kandungan makna atas atau ilmu Quran itu dapat diklasifikasikan ke dalam tiga hal, yaitu makna yang mutlak hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang berada di luar jangkauan nalar manusia seperti hakikat Allah, kiamat, ruh dan hal-hal gaib lainnya. Kemudian eh, ilmu yang khusus diberikan Allah kepada Nabi seperti pengetahuan tentang makna-makna ayat di permulaan surat. Hal itu pula tidak boleh ditafsirkan oleh siapapun kecuali Rasul sendiri yang menjelaskannya. Kemudian pada umat. Adapun terkait ayat wajah Allah atau yadullah ini jika Nabi menjelaskannya maka
kita harus meyakini begitulah adanya penafsiran tersebut. Itu sedikit jawaban dari saya terkait pertanyaan dari saudara Alimin. Kemudian pertanyaan dari saudara Jabal Nur, syarat tafsir birra'yi. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh mufassir itu adalah mempunyai akidah yang benar, kemudian mempunyai tujuan yang baik, bukan orang yang ingin menghancurkan Islam dengan penafsirannya, atau orang yang mendapatkan kepentingan duniawi. Kemudian bukan orang yang fasik. Selain persyaratan yang berkaitan dengan kepribadian, eh, ulama juga mensyaratkan bagi beberapa ilmu Quran tersebut. Ilmu-ilmu tersebut juga berfungsi sebagai pagar yang akan membatasi mufassir agar tidak terjebak pada kesalahan-kesalahan dalam penafsiran, setidaknya meminimalisir. Beberapa ilmu tersebut adalah ilmu bahasa, nahwu, sorof, ilmu ma'ani, bayan, dan ilmu badi. Kemudian ilmu qiraah, usuluddin, fikih, asbabun nuzul, nasi mansukh, fikih, dan hadis-hadis yang menjelaskan terkait mujmal dan mubayyan. Itu yang kami kutip di kitab Al-Itqan karangan Abdurrahman Maulana Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian pertanyaan dari Dr. Hadi terkait hadis man qala fil Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran dengan menurut pendapatnya sendiri atau menurut apa yang tidak diketahui, hendaknya ia menempati tempat duduknya di neraka. Mungkin maksud dari hadis ini adalah menafsirkan dengan pendapatnya sendiri tanpa didasari oleh ilmu dalam menafsirkan Al-Quran tersebut, seperti yang saya katakan tadi terkait syarat-syarat yang harus ada pada diri mufassir tersebut. Selain syarat yang ada dalam pribadinya, ada juga ilmu-ilmu juga yang harus terdapat pada mufassir tersebut untuk menafsirkan Al-Quran tersebut tidak semena-mena, dan seperti yang kami katakan tadi, itu punya tujuan yang baik, bukan mengikuti hawa nafsunya. Mungkin seperti itu yang dapat kami pahami dari hadis yang disampaikan tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya baik, itulah tadi penjelasan atau jawaban dari ketiga pertanyaan dari saudara Alimin, Kanda Jabal, dan Dr. Hadi. Sebelumnya itu saya kembalikan dulu kepada pertanyaan dari saudara Alimin. Apakah ada tanggapan atau umpan balik? Saya persilakan kepada saudara Alimin. Oke, terima kasih. Jadi sedikit tadi kembali kepada penafsiran bil ra'yi. Jangan dulu. Jadi kan tadi saya sampaikan sedikit di ujung itu ada tentang kelebihan dan keterbatasan. Nah, maksud saya ialah bagi orang-orang yang kemudian tidak menafsirkan ayat mutasyabihat, artinya dia hanya membiarkan ayatnya begitu saja, tidak menafsirkannya, hanya istilahnya dia hanya tekstual sajalah. Apakah itu termasuk ke dalam menghindari daripada penafsiran subjektif, yang mana itu merupakan tafsir kelemahan daripada bukan keterbatasan daripada tafsir bil ra'yi? Akan tetapi itu mungkin akan menghilangkan daripada kelebihan daripada tafsir bil ra'yi itu sendiri. Bukankah tadi kelebihan tafsir bil ra'yi dikatakan itu dapat menafsirkan seluruh komponen ayat? Bagaimana pemateri kemudian melihat hal itu? Ya baik, langsung saja saya kembalikan kepada pemateri. Itu kata tadi saya kan memungkinkan menafsirkan seluruh ayat, namun dibatasi pula seperti yang dikatakan tadi
dalam memahami kandungan ayat itu, as-Suyuti dalam al-Itqan fi ulumil Quran, yang seperti yang kami katakan tadi, membatasi dalam memahami kandungan makna ayat itu. Ilmu Al-Quran dapat diklasifikasikan terdapat tiga. Ada yang Allah sendiri tahu maknanya, dan ada yang kemudian Allah sampaikan kepada Allah yang mengajarkan maknanya kepada Rasul, dan Rasul sendiri yang menerangkan maknanya tersebut. Dan tidak boleh kita menjelaskannya sesuai dengan keinginan kita. Dan ada pula yang Allah ajarkan untuk Nabi untuk disampaikan pula kepada umatnya. Itu terkait penafsiran bil ra'yi ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kandungan-kandungannya ada pula Allah yang hanya Allah yang tahu, seperti kapan itu kiamat, masalah ruh, dan ada juga ya ayat itu mengatakan apa namanya, yas'alunaka anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Jika ada yang bertanya terkait ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhan. Jadi di sini mufassir ruh, adapun yang untuk lebih dalam lagi, dalam menafsirkan, mufassir itu lebih hati-hati lagi agar tidak terjerumus dalam kesesatan dalam penafsirannya tersebut. Mungkin seperti itu sedikit yang dapat saya jawab. Ya baik, barangkali tadi yang disampaikan oleh Soban itu, tadi ada hal yang terselubung dari saudara Alimin itu yang ditanyakan mengenai ketika seseorang itu menafsirkan ayat atau dalil itu sendiri dengan semena-mena, artinya semau-maunya secara tekstual lah. Itu tadi barangkali bisa diperjelas kembali bagaimana tanggapan materi mengenai hal itu. Nah, adapun yang menafsirkan Al-Quran dengan semena-mena tadi, seperti yang dijelaskan bahwa dalam tafsir bil ra'yi itu bentuk dan macamnya ada dua tadi. Dalam kitab Manahilul Irfan yang kami kutip karangan dari Imam Az-Zarqani, jika dia menafsirkan dengan semena-mena tanpa melihat dalil-dalil yang ada, maka itu termasuk ke dalam penafsiran bil ra'yi yang tercela, yaitu tafsir al-madmum. Mungkin seperti itu. Oh ya, baik. Iya. Saya kembalikan kepada saudara Muhammad Alimin mengenai jawaban dari Soban. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dulu. Ya baik, terima kasih kembali. Kemudian selanjutnya barangkali ada tanggapan dari Kanda Jabal mengenai jawaban tadi yang dipertanyakan oleh saudara. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya lagi. Ada beberapa tadi yang disampaikan oleh pemakalah terkait daripada syarat. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan dalam diri saya, terkhusus ketika apa namanya tadi syarat yang disebutkan penting bukan dalam tujuan menghancurkan agama. Nah, kira-kira kalau misalnya satu yang kita miliki dari syarat itu, misalnya taruhlah bahasa atau kaidah usuliyah fikih, salah satu di antaranya itu, bolehkah kita mengambil satu syarat itu untuk ar-ra'yi, atau harus memang semua daripada yang disebutkan tadi? Ya baik, langsung saja saya. Ya baik. Jadi seperti yang kami katakan tadi adalah syarat-syarat yang harus dimiliki mufassir. Sependek pengetahuan kami katakan tadi, mempunyai akidah yang benar, mempunyai tujuan baik, bukan orang yang fasik. Karena itu semua memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Walaupun ada salah satu syarat seperti mempunyai akidah yang benar, tetapi dia orang fasik, berarti belum bisa menafsir sempurna atau secara dengan baik lah, seperti itu. Itu sependek pengetahuan kami yang dapat kami sampaikan. Harus ada seluruhnya, karena satu syarat
satu syarat dengan syarat yang lain itu saling berkaitan atau saling mendukung satu sama lain. Ya baik, berarti sedikit dari saya pemateri, berarti tidak ada jalan pintas ya, karena harus lengkap. Iya, boleh dikatakan seperti itu. Ya baik, saya kembalikan dulu kepada Kanda Jabah. Ya, terima kasih atas jawabannya. Tentunya ini menambah wawasan kepada saya sendiri. Karena terus terang, sebelum saya masuk di sini, saya biasa kan jarang baca buku tafsir. Ya, kadang hanya memberikan penjelasan kepada audiens itu ya sesuai dengan apa yang saya miliki. Jadi, tapi dari penjelasan Sobat Syahril, ya insya Allah kita akan menambah wawasan untuk dalam tafsir ya Ra'yi ini. Ya terima kasih. Artinya lebih hati-hati lah. Siap, perfect lah. Oke, kemudian yang selanjutnya saya kembalikan kepada Ustaz Dr. Hadi. Bentar dulu, ada Sudah tercerahkan, Ustaz. Sudah tercerahkan. Oh ya baik, sudah tercerahkan katanya. Ya, sebentar saya tulis dulu yang bertanya. Ya, kalau barangkali masih ada yang mau ditanyakan teman-teman, ada yang belum jelas atau Ustaz. Ya, baik. Muhammad Uswah, ya saya persilahkan untuk bertanya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya, apakah salah satu alasan mufassir yang menafsirkan Al-Quran dengan metode dengan bentuk penafsiran birroi itu karena ini sebagaimana yang ditulis di dalam kesimpulan bab 2 itu, bab 3 kesimpulan bagian 2, bahwa ketika mufassir tidak menemukan sesuatu yang dapat dijadikan pijakan penafsiran dalam sumber-sumber primer di atas, maka tidak ada pilihan kecuali menafsirkan dengan menggunakan segenap akalnya dan berijtihad sekuat tenaga untuk menafsirkan Al-Quran. Apakah itu salah satu alasan mufassir yang menggunakan metode birra'yi atau ada alasan yang lain atau bagaimana? Ya, terima kasih. Ya baik, barangkali sudah jelas ya pertanyaan dari Muhammad Uswah itu mengenai alasan mufassir untuk menafsirkan Al-Quran dengan birra'yi dengan alasan lain. Saya kembalikan kepada materi. Oh ya, sementara dulu merangkum kalimat. Moderator selawat lah. Sudah misalnya waktunya belum puasa. Ini Lucy kita tunggu-tunggu ini. Aurat tahu Lucy bertanya malu-malu aurat. Nah, ini saya ada ini yang bagus bersalawat ini. Ustaz Aras, ya silakan, persilakan dulu bersalawat, salawatkan dulu sobat, tercerahkan nanti. Jangan salawat waktu jam 11 minggu depan kita tahu. Satu Ya, kali dulu. Ya baik, selain alasan mufassir ketika tidak mendapatkan penjelasan atau dalil-dalil dari sumber primer, alasannya juga itu dengan menggunakan segenap akalnya untuk berijtihad. Selain alasan itu pula, dilihat dari sudut pandang yang lain bahwa Islam ini kan fleksibel, menyesuaikan menyesuaikan itu zaman dan makan kondisi waktu dan kondisi. Maka untuk menyesuaikan tersebut, maka agar Islam itu agar Islam itu dipahami secara luas, maka alasannya juga untuk menafsirkan
dengan tafsir bil ra'yi ini agar Islam itu dipahami sesuai dengan konteks di mana kita berada. Mungkin itu juga termasuk alasannya mufasir untuk menafsirkan Al-Quran ketika tidak menafsirkan dengan akal dan atau ijtihadnya ketika tidak mendapatkan penafsiran atau penjelasan atau dalil-dalil dari sumber primer dari Al-Quran atau hadis atau keterangan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup sezaman dengan Nabi. Itu yang sedikit yang dapat saya jawab. Ya baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan saudara Muhammad Uswah. Saya kembalikan kepada saudara penanya. Bagaimana dari saudara penanya Muhammad Uswah? Iya, sementara. Jelek jaringannya Muhammad Uswah. Baik, dari teman-teman yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Ya, sedikit dulu. Ya baik, silakan kan. Nah, saya lihat di sini sudah ada nih kitab tafsir bil ra'yi. Muncul lagi pertanyaan. Kira-kira masih ada alasan kita ini untuk menafsirkan dengan cara bil ra'yi yang seperti baru kita ini? Karena sementara sudah ada nih semuanya tafsir bil ra'yi. Iya ada nih kitab-kitabnya. Tentunya kan kalau mau kita lihat misalnya ini tafsirnya siapa lagi Muhammad Umar yang ya Mafatihul Ghaib, ada Anwar Tazil, ada semua di situ. Kira-kira masih adakah alasan kepada kita yang baru ini yang mutakhirin untuk melakukan tafsir bil ra'yi, sementara sudah ada ini kitab tafsir bil ra'yi. Ya, saya kembalikan kepada pemateri Soban menanggapi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tentu saja masih ada banyak peluang untuk kita seperti yang dikatakan tadi baru ini untuk menafsirkan Al-Quran dengan birra'yi tersebut. Karena seperti yang dikatakan tadi dengan kitab tafsir Mafatihul Ghaib di mana Fakhruddin Ar-Razi ini wafat di tahun 606 Hijriah. Jadi jauh sebelum perkembangan dan teknologi di zaman sekarang ini dia hidup. Jadi masih banyak problem-problem atau masalah-masalah yang ada pada zaman sekarang ini tidak ada di zamannya seperti tadi zamannya Fakhruddin Ar-Razi. Dapat besar peluang juga untuk kita menafsirkan Al-Quran itu sesuai dengan kondisi kita saat ini. Seperti itu. Bahkan kita boleh saja menafsirkan Al-Quran itu seperti kondisi kita saat ini lebih dari atau sebanding dengan tafsir Al-Misbah, karena Al-Misbah kan di tahun 2000-an itu mungkin di tahun 2000-an itu ditafsirkan, sedangkan kita yang hidup sekarang boleh-boleh saja, tapi harus juga mengembalikannya semuanya itu di sumber-sumber primer agar tidak terjadinya kesalahan dalam penafsiran. Jadi menurut hemat kami boleh-boleh saja untuk menafsirkan tafsir bil ra'yi, karena untuk saat-saat sekarang ini belum kami dapatkan tafsir-tafsir baru dengan penafsiran ra'yi untuk di tahun 2000-an ini, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ya baik, saya kembalikan kepada Kanda. Ya, terima kasih atas penjelasannya Ustaz Sobat Syarif. Segera cukup ya. Ya, bagaimana dari teman-teman yang lain? Apakah masih ada yang belum dicerahkan ataukah sudah tercerah? Saya rasa cukuplah.
kami selaku moderator kembalikan kepada dosen pengampu. Saya persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama setelah Idul Fitri, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir di puskesmas. Ya, kalau saya lahir di puskesmas ya. Kalau yang lain mungkin ada di rumah sakit atau di mana lah. Oke. Oke, yang pertama saya mau kasih challenge dulu nih pemakalan ini. Tafsir bil Ma'sur itu kalau ditulis dalam bahasa Arab ya, tulisannya bagaimana? Coba di kolom chat, Sawan. Tafsir bil Ma'sur. Kalau ditulis dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Bagaimana tulisannya? Coba kita sekarang, Soban. Iya, Ustaz. Yang aku bilang tidak bagus tulisanku, tidak ada istilah bilang tidak bagus tulisanku. Gak alasan gitu kalau tidak ada bagus Soban. Ya, kita lihat kolom chat. Mana minta moderator? Minta tolong sama moderator. Lupa ya. Tafsir bil Ma'sur yang lengkap, yang lengkap. Tafsir bil Ma'sur, Sobang. Jangan Ma'sur saja. Ya, ulangi. Oh, iya Ustaz. Tafsir bil Ma'sur yang lengkap, bukan Ma'surnya saja. Ada tafsirnya, ada binya, ada Ma'surnya. Bagaimana penulisan yang benar? Okay. Karena ini nanti mempengaruhi transliterasi penulisan Anda. Karena teori dalam transliterasi atau penulisan karya tulis ilmiah, KTI, karya tulis ilmiah, kalau bahasa Arabnya salah, pasti transliterasinya atau penulisannya salah. Kalau bahasa Arabnya benar, oke. Transliterasinya mungkin benar, mungkin salah. Itu pilihannya. Transliterasinya salah, pasti. Ya, tulisannya salah, pasti salah transliterasinya. Tapi tulisannya benar, transliterasinya mungkin benar, mungkin salah. Begini, tafsir bil Ma'sur. Ada yang langsung bisa tulis, yang benar bagaimana? Oke. Tulisan yang benar itu bagaimana? Ada yang bisa bantu temannya. Hasanuddin, Hadi, Uswad, Jabal, Tahir, siapa lagi? Lucy. Lucy kalau mengetik mau mungkin kan Lucy. Rahayu, Astri, coba tulis tafsir Ma'sur yang benar apa? Kanda jawab. Dua yang tulis ini Jabal Nur dengan Sauban, semua masih salah. Aduh. Bagaimana mau menafsirkan Al-Quran ini? Baru tulisannya tafsir bil Ma'sur salah. Bagaimana kita berbicara melangit ini? Kita akan berbicara melangit ini. Kenapa yang melangit? Karena ini kan produk langit ini, Al-Quran. Dan kita juga akan membumikan karena dipahami di bumi dan dicetak. Nah, berarti kita membumikan. Selain melangitkan dan membumikan juga Al-Quran. Makanya tafsir Quraisyah itu ada namanya bukunya Membumikan Al-Quran. Karena Al-Quran itu memang langit. Jabal 2 kali menulis masih salah. Siapa itu? Sauban 2 kali menulis masih salah. Oh, Jabal lagi menulis lagi untuk kedua kalinya. Masih salah. Hadi menulis salah. Jabal salah. Wah, sudah berapa kali percobaan ini? Sudah 5 kali percobaan ini. Salah. Yang lain bagaimana? Aras, siapa pakai? Biar tulisannya tafsir bil Ma'sur salah ini. Alimi. Waduh.
Saya ini sebagai pengelola prodi ini merasa apa ini? Merasa pedih hati saya ini melihatnya. Bagaimana kalau biar tafsir tulisan tafsir bil Masur yang benar itu apa ini lebih-lebih ini aras ini. Aras ini bukan salah, salto. Salah total. Lebih banyak lagi salah nah. Mungkin aras suka main bola jadi suka salto. Ada kayaknya huruf tanya, tidak ada kah huruf tanya? Tidak ada kah? Bahasa Indonesia. Saya tulis pertanyaan dulu. Mana ini? Tidak ada pi benar-benar nah. Jabal Nur yang terakhir ini yang benar. Tadi Jabal Nur pakai kof, tako. Ini bagus nih. Ini yang benar. Salah ketik, Ustaz. Salah ketik. Ya, oke, ini yang benar. Ya. Lihat misal Bang. Tulisan benarnya itu tafsir bil Masur kalau dalam bahasa Arab. Ya. Pakai alif lam, Ustaz. Tahu mi apa salamu, Bang? Yang mana benar? Tahu mi? Tidak saya kasih tidak jelas di i-nya di tafsir, Ustaz. Bukan hanya itu, lagi selain itu. Apa lagi salah? Nilai Tidak, Ustaz. Tidak ada alif lam di atas tafsir. Salam itu alif lam. Ya. Alif lam di atas tafsir, Ustaz. Ya. Oh iya. Pilihan Anda sebagai pemakalah dan semua ya. Oke. Kalau Anda tulis tafsir, pilihan Anda 2. Ya. Ini pilihan Anda. Pilihan pertama, karena tafsir sudah ada dalam KBBI, maka tulis biasa saja tafsir sesuai dengan kamus KBBI. Ya. Kalau sesuai dengan kamus dan sudah menjadi bendahara kosakata Indonesia, tak usah miring. Tak usah miring. Jadi tafsir saja. Oke. Berarti yang miring cuma bil masurnya. Oke, bi al masur. Oke. Tapi kalau Anda pilihannya mau karena ini satu paket, mau semua kasih bahasa Arab, ya, berarti semua miring. Kalau semua miring jangan tafsir. Kalau semua miring harusnya at-tafsir. Ya. Kalau semua miring harusnya at-tafsir. Ya, at-tafsir bi al-maksur karena al-maksurnya itu ada alif lamnya. Maka tafsirnya juga kasih alif lam. Ya. Apa bedanya dalam bahasa Arab pakai alif lam dengan tidak? Dalam tafsir ini, dalam bahasa Arab ini, ya. Bagian dari bahasa Arab itu bahasa Al-Qur'an itu. Ya, kan ada banyak ya perbedaannya, makrifah dengan nakirah dan sebagainya ada banyak. 5-10 itu kalau dalam kitab itu kawaid tafsir dalam kitab-kitab bahasa lugawi, balaghah dan sebagainya. Di antaranya begini. Kalau tafsir ya atau kata majhul itu namanya majhul tidak diketahui. Jahil, tidak diketahui. Berarti bebas. Kalau at-tafsir pakai maklum, nakirah, ma'rifah berarti maklum diketahui. Ya, contoh. Saya ingat sekali dulu waktu di Alauddin kampus 1 UIN itu ada namanya Agus. Agus itu orang gila Kasyang. Karena dia jurusan filsafat, akidah filsafat. Dia ketika pengajuan judul adalah mencari Tuhan. Judulnya itu apa? Mencari Tuhan. Walhasil karena dia mencari Tuhan, stres, gila. Gila. Karena kita dulu gitu hari masih diwajibkan bahasa Arab. Kalau kita bilang Ja'a al-majnun atau Ja'al majnun. Datang itu al-majnun. Maka kita paham al-majnun yang dimaksud apa? Karena pakai makrifah. Oh itu ide Agus. Itu yang itu gila gara-gara mencari Tuhan. Oke. Ada itu mahasiswa UIN dulu begitu. Oke, Ja'a al atau Ja'al majnun. Oke. Tapi kalau bilang Ja'a majnun tidak ada alnya. Itu
Mungkin ada orang gila baru, ya kan? Ada orang gila baru. Ya, tidak tahu siapa namanya. Apakah Sauban namanya kah? Hasanuddin kah namanya? Irham kah namanya? Yang penting ada majnun baru. Sama kalau Anda menunggu dosen Anda menunggu Ustaz Daming. Ja'al Ustaz atau Ja'a al Ustaz. Oh, datang Ustaz dosen. Karena yang Anda tunggu memang Ustaz Daming. Tapi tiba-tiba yang datang Ustaz yang lain, profesor atau doktor yang lain datang. Maka Anda bilang, Ja'a Ustazun. Siapa ini? Siapa ini? Bukan jadwalnya kita tidak kenal dan sebagainya. Ja'a Ustazun. Ah, itu. Maka ketika tafsir dikatakan at-tafsir dengan tafsir, apa bedanya? Ah, apa bedanya, Soban? Saya sudah berikan gambaran. Anda sebagai pemakalah, supaya Anda menutup ini, kafarat ini. Nilai penulisannya ini rendah, belum lagi turniting, tapi sebagai kafarat ini, supaya bisa saya angkat sedikit nilainya. Bagaimana? Jadi apa bedanya? Kalau Anda bedakan tafsir dengan at-tafsir dalam bahasa Arab. Jadi, apa bedanya, Soban? Saya sudah berikan tadi gambaran, contoh Al-Majnun, Al-Ustaz, dua contoh klasikan. Ada teorinya, ada aplikasinya. Jadi bagaimana, Sobang? Jelaskan dulu. Bedanya ketika dikatakan tafsir berarti belum jelas tafsir dari mana. Sedangkan di judul saya ini kan ada al-ma'tsur, berarti dikatakan itu harus al-tafsir bil Bukan ma'tsur. tafsir dari mana. Tafsir artinya menjelaskan, ya kan? Tafsir apa? Jadi kalau at-tafsir jelas, tafsir ini masuk satu Al-Qur'an ji. Ya. Objeknya tafsir itu cuma satu Al-Qur'an, berarti jelas. Namanya tafsir itu makna bahasanya al-bayan, al-idoh, menjelaskan. Ya kan? Kalau ada Facebook mau dijelaskan status, nah, itu ya bisa saya ditafsirkan. Iya kan? Ada nulia bendera putih. Ditafsirkan itu. Apa artinya bendera putih? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu tafsirannya. Tetapi yang dimaksud tafsir ini bukan objek yang lain. Tafsir itu objeknya yang kita masuk tafsir. Satu objeknya Al-Quran. Dalam hal ini ayatnya, surahnya, dan sebagainya. Ya. Kalau menjelaskan hadis bukan lagi tafsirul hadis. Tidak boleh begitu. Kalau hadis namanya apa? Menjelaskan hadis apa namanya? Apa namanya menjelaskan hadis? Syarah hadis. Syarah. Ya, ada kan namanya kan? Syarah itu. Syarah dan sebagainya. Ya kan? Jadi ulama itu sudah membuat batasan. Kalau menjelaskan hadis, syarah, Al-Quran, tafsir. Latar belakang turun, kalau Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Eh, sudah ada anunya, ketentuannya memang ulama kita, ya kan? Dan seterusnya. Nah, oke. Nah, oke. Oke, oke ya, dan seterusnya. Oke, lanjut. Oke. Sudah ya. Nah, itu dipaham. Yang pertama, sebelum kita masuk lagi teori dan substansinya, ya, teori-teori dalam ilmu maksud dan misalnya. Ini yang perlu Anda ingat ini. Anda, ya, saya tunggu anunya ya, judulnya sebenarnya semua ya. Sambil itu saya minta tolong coba ingat. Ingat batasan Turnitin itu 24%. Sauban berapa persen? Orange, lebih 54. Oke? Oke. Coba lihat. Selain presentasinya makalah ini tidak tidak memenuhi syarat, ini yang paling fatal, sobat. Ini yang paling fatal. Ya, jadi dua itu ya syarat Turnitin ya. Standarnya presentasinya memenuhi dan yang kedua, oke, isi atau plagiasinya juga standar plagiasinya juga terpenuhi. Jadi bukan hanya standar presentasi terpenuhi. Jadi ada orang salah kaprah itu. Turnitin harus 24%. Oh ya begitu kan? Dan sebagainya. Ya. Selain itu harus juga memenuhi syarat yang kedua. Ini yang kemarin belum sempat saya jelaskan. Karena saya harus tampilkan seperti ini misalkan. Ini contohnya Sobang ini. Walaupun misalkan ini Sobang, ya 20% di Turnitin tak. Tapi ingat kalau tesis itu disertasi
Jangankan 24, itu 24 standar skripsi atau standar makalah. Kalau tesis atau disertasi itu, sepengetahuan saya, standar Turnitin-nya, mau maaf, karena ini kan pasca itu sudah mulai menganalisis kritis ya, ada ijtihad-ijtihad kecil-kecilan di sini. Standar Turnitin-nya, mau maaf, 5%. 5%. Saya tulis, siapa tahu ada yang salah dengar. Berapa, berapa, berapa? Berapa? 5, mana itu? Ah, 5%. Itu standar Turnitin-nya. Kalau tesis dan disertasi, subhanallah. Ya. Nah, ini bukan pemberatan bagi Anda, tetapi tantangan bagi Anda. Supaya otak Anda berkembang. Oke, otak Anda berkembang. Oke, lanjut. Selain standar presentasi terpenuhi, nanti Anda membuat makalah dan tesis disertasi insya Allah. Oke, standarnya yang berikut adalah itu dalam paragrafnya, plagiasinya itu. Nah, oke, terpenuhi. Coba lihat ini. Kelihatan gini semua. Ini bab satunya begini. Oke, satu paragraf yang dibuat ini, bahkan satu halaman ini dibuat Soban, ya, satu halaman, 30 sampai 40 baris dibuat ini satu halaman, ya, 3 paragraf, tidak ada satupun, footnote-nya. Padahal ini bukan ijtihad Anda, di sini datanya, karena sudah terblok ini. Ini Anda kutip dari sesuatu. Ini juga ada lagi-lagi tuh, ada kode-kodenya. Ada warna beda-beda warnanya. Anda kutip dari sesuatu. Anda kutip dari sesuatu. Ini juga menimbang pentingnya Anda juga kutip dari sesuatu. Kalau warna-warna begini terdeteksi Turnitin, tapi minimal ada footnote-nya, itu minimal ma'fuhun anhu, dimaafkan. Ya, ya tahu, jujur tahu. Oke, jujur tahu, betul-betul. Tapi tinggal di parafrase. Harusnya di parafrase itu. Ada tahu footnote-nya, ini ya, ya jujur walaupun dia belum parafrase. Kalau Anda ini selain ya tidak kasih footnote, tidak parafrase itu juga. Berarti dua nukenna sobat. Ya, tidak nu kasih footnote. Ingat teorinya, kalau tanpa footnote berarti pendapat pribadi, analisis pribadi, ijtihad pribadi. Ini tidak ada. Ya, saya berhusnuzon. Mungkin apalagi sudah lebaran ini, mau maaf lahir dan batin orang. Iya, oke, berhusnuzon. Mungkin lupa, mungkin lalai. Bukan lale, ya, lentong itu lale. Mungkin dia lalai, mungkin lupa, buru-buru, ya kan? Atau asal jadi, atau apa tuh alasannya itu. Dia tidak mungkin bermaksud dan sebagainya. Nah, tapi kalau tesis disertasi kalau begini, fatal. Ya, fatal. Sangat fatal. Ya, jadi begitu. Jadi Turnitin itu pertama, kalau dikasih footnote ternyata hasilnya merah-merah. Contoh. Ini footnote 7. Ini, coba lihat ini. Dua-dua. Oke, oke. Footnote 3-nya apa? Mannaul Qattan. Ini kalau begini, memungkinkan ini Mannaul Qattan yang nuambes Sauban bukan kitab asli, tetapi terjemahan. Tapi karena mungkin ada buku tak yang bahasa Arab juga, tinggal nusamakan. Atau langsung saja kita ambil dari makalah seseorang. Baru kebetulan footnote-nya Manaul Qattan. Ada di buku Manaul Qattan. Langsung dia tulis sama gitu. Tidak peduli buku kita itu beda penerbit, beda halaman atau apa. Silangsungan supaya cepat. Sekarang saya mau mendengar perkataan Saubang. Ini footnote 3-nya dari Manaul Qattan. Ketik sendiri, copy paste sendiri, atau sudah parafrase, atau terjemahkan sendiri, atau apa? Silakan Saubang. Pertanggung jahatkan dulu ini. Tanggung jahat dulu. Nah,
Bilang dulu. Ini terdeteksi nih, terdeteksi. Baru satu Footnote footnote berapa ini, sih? jangan saya bahas footnote yang lain. Habis waktu. Saya mau menjelaskan yang lain saja, yang substansi saja. Ini cukup ini dulu. Nanti minggu depan lain lagi saya jelaskan. Eh, sedikit-sedikit teknis saya ajarkan Ki. Apa Sobang? Bilang dulu. Saya mau dengar penjelasan, pengakuan, atau apa Ki namanya, curhat atau apa terserah. Hmm. Ya. Bilang dulu Sobang. Dari Silakan. dari dari jurnal Ustaz. Ini kata-katanya toh, tapi footnote-nya di halaman asli dari kitab ini Manar Koton. Footnote-nya saya cocokkan halamannya dengan Tapi langsung penerbitnya. jadi copy paste dari jurnal. Langsung jadi Iya, tidak kalau ini berubah-ubah. tidak Berarti Ustaz. itu pemilik jurnal yang kalau kita sakit ini ada kodenya 22 ini. 22. Yang punya jurnal itu ada kodenya, ada kodenya. Eh berarti yang terjemahkan itu Manalkatan yang punya jurnal, ya, bukan Sauban. Nah, itu nanti harus Anda perbaiki kalau Anda menulis tesis, makalah-makalah berikutnya, apalagi disertasi. Oke, parafrase atau terjemahkan sendiri, Anda mampu, Ji. Iya kan? Cuma kalau bilang lagi buru-buru ke sudah, sudah nih kalau jam mau pengen kalau yang penting hati-hati bilang terburu-buru, buru-buru, bergesa-gesa apa al ajalu minasyaiton. Ya hati-hati itu. Nah, maka trik saya kemarin, kenapa Alhamdulillah cepat selesai S2 1 tahun 7 bulan, 6 bulan lebih lah, 7 tahun 7 bulan kalau dibunatkan. S3 cuma 2 tahun 2 bulan. Itu triknya. Saya mengerti itu dua Ji. Kalau bukan sebelum tidur malam, setelah tidur malam. Artinya tengah malam atau tak kalah sudah subuh. Orang mengerti kalau misalkan Anda alasan sibuk apa atau capek, urus keluarga, urus anaknya orang, urus apa urus kesibukan, organisasi, mengajar atau apa dan sebagainya, itu saja. Iya kan? Pagi-pagi kita ke kampus, sampai sore misalkan, pergi perpus atau apa dan sebagainya. Sore, maghrib, maghrib mungkin ada pengajian atau apa dan sebagainya. Malam capek maki atau apa dan sebagainya. Dua pilihan. Kalau Anda mau mengikuti itu, ya kalau saya kemarin, ya trik saya cuma dua. Kalau bukan tengah malam, tak kala sudah subuh, supaya segar-segar. Nah, ada beberapa waktu itu, 3 sampai 5 jam itu kita mengerti dan istiqomah harusnya dan sebagainya. Alhamdulillah jadi. Jadi, tesis saya itu, disertasi saya itu jadi hampir 600 lembar, 500 lembar lebih. Tapi itu pun di diskon nih. Nah, bilang pengujiku terlalu besar, dikurangi lagi. Hampir 500. Ya, jangankan disertasi. Saya ingat sekali itu waktu menulis makalah seperti Anda di Pasca. Makalah saya tafsir atau hadis, tafsir tematik itu 40-50 halaman. Hadis karena ada tahrijnya, saya ingat sekali itu almarhum Prof. Rasdiana 110 lembar. Kalau tidak salah, 110 lembar. Saya ingat sekali itu. Kebablasan Anda ini, Irham. Nah, membuat makalah 100 lembar ini sudah standar tesis ini. Sudah bisa mi tesis ini. Saya ingat sekali itu. Saya masih S2 seperti Anda itu. Wah, ini bisa mi tesis ini. Tapi Anda sayangnya jurusan tafsir. Kalau jurusan Anda jurusan hadis, ini mau ambil saja langsung. Mau ambil. Hadis saya, menulis hadis saja, makalah hadis saja. Itu sudah 100 lembar lebih. Iya kan? Dan asli itu tidak ada itu dulu Google apa masih HP Nokia orang tidak ada internet apa tidak ada paling-paling ke warnet saja dan sebagainya itu masih jarang sekali 100 lembar lebih berarti kita betul-betul belajar belajar maka tidak peduli Anda belajar di luar negeri dalam negeri di Sulawesi atau di luar Sulawesi di Makassar atau di luar Makassar tidak peduli saya tidak peduli ya ya. Tetapi yang utama adalah kualitas diri Anda. Sebenarnya itu yang paling utama kualitas diri Anda dan tekad Anda mau belajar atau tidak, mau santai atau mau serius. Iya kan? Mau biasa-biasa saja atau mau giat tekun. Itu yang anu. Kampus dan sebagainya itu faktor ketiga, faktor keempat. Faktor pertama dan kedua adalah diri dan kemauan Anda. Itu, ya. Maka di sini bercampur. Ada dari Palopo,
ada dari Makassar, ada jurusan tafsir, ada jurusan bahasa, ada bahkan kesehatan kedokteran. Itu bercampur di sini, maka saya lihat di sini. Iya, iya. Ketika berbicara, Sauban berbicara belum tentu mewakili mahasiswa UIN yang sebenarnya. Palopo, Alimin mewakili Palopo belum tentu mewakili IAIN Palopo yang sebenarnya. Anda sebenarnya mewakili diri Anda sendiri. Walau itu latar belakang Anda dan sebagainya dan sebagainya itu kemauan Anda sebenarnya. Ya kan belakangan itu dilihat alma mater. Dari pesantren apa? Mangkusu, Imim, As-Sa'diyah, Mampeka, tidak Anda terkenal di pesantrenku. Tidak, dilihat itu individunya orang. Ya kan dan sebagainya. Itu. Ya. Jadi dalam membuat makalah saya minta tolong diperbaiki. Diperbaiki dan seterusnya. Ini mami lagi kalau sampun sudah lumayan Bang ya. Tinggal ini namamu Sauban. Ini saya lihat besar sekali kalau tidak salah 14 ini. Instruksi saya kemarin cuma 12. Yang 14 itu bukan nama ya dan sebagainya. Nanti diperbaiki. Oke, sudah dulu anunya sudah dulu. Kita lanjut lagi isinya langsung. Dan dulu lewat pertanyaan-pertanyaan. Oke. Syarat-syarat. Oke, yang menarik. Ada tadi pemakala pertanyaan pertama, subjektif, objektif atau apa? Oke ya. Ini yang kita harus jelaskan ini saudara-saudara. Ya. Apa bedanya? Saya akan berikan tabel supaya lebih paham. Keluar dan kita akan masuk dalam bentuk tabel. Ya. Apa bedanya Al-Quran dengan tafsir? Kita harus tahu dulu bedanya ini. Supaya lebih enak menjelaskan. Ya. Apa bedanya saudara-saudara? Kita akan share screen lagi. Salah. Salah. Oke. Apa bedanya kajian Al-Quran dengan kajian tafsir? Ya. Sehingga kita harus pahami ini mana ruang lingkup Al-Quran dan mana ruang lingkup tafsir. Itu kan. Supaya paham kini sama-sama ini. Kalau tidak, itu ada tadi kudengar subjektif, objektif, tip-tip dan tip-tip lainnya itu. Ya. Mana ini? Aku lupa. Mana itu? Oh ini gampang. Oke. Ya, coba lihat. Ada banyak perbedaannya. Satu dulu yang berkaitan dengan pertanyaan kita. Al-Quran itu pasti objektif. Tafsir itu berarti apa lawannya? Pasti apa tafsir? Subjektif. Iya. Bil masur. Birra'i. Lebih-lebih birra'i. Pasti subjektif. Namanya subjektif itu. Penafsiran itu berdasarkan apa? Ilmunya mufassir. Yang Allah berikan kepadanya. Ilmunya mufassir. Keluasan, kedangkalan, atau kelebar, atau warnanya. Warnanya. Iya kan? Warnanya tafsirnya Hadi. Nanti mungkin tafsirnya Hadi subjektivitasnya yang bernuansa kesehatan nih. Ya kan? Dia misalkan teliti tentang apa? Buta dalam Al-Quran. Ya kan? Tadi disebut tadi a'ma. Ya oke, buta dalam Al-Quran. Tuli. Apalagi bisu. Dan sebagainya. Misalkan. Ya kan? Kenapa kesehatan-kesehatan? Oh ada itu. Berarti warnanya.
Subjektif itu, warnanya apa dan sebagainya. Apalagi subjektifnya mufassir. Sesuai dengan budaya, latar belakang, kondisi masyarakatnya. Contoh, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, Imam Malik gurunya. Ya, Allah berfirman. Ya, saya berikan contoh ini. Allah berfirman, firman Allah ini. Aula mastumun nisa. Ya, bisa di surah Al-Maidah ada. Nisa juga ada. Salah satu hal yang membatalkan wudhu apa? Ketika bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan, ya kan? Oke. La mas tumun nisa. Oke, bersentuhan. Oke. La mas mas tumun nisa. Oke. Oke. Kalau Imam Syafi'i, ya sedikit-sedikit batal, sedikit-sedikit batal, sedikit-sedikit batal. Sengaja tidak sengaja batal. Pakai nafsu atau tidak batal. Iya kan? Yang penting batal. Yang penting bukan kuku dan rambut. Tanpa alas batal. Ya itu. Oh, ternyata Imam Syafi'i itu tinggalnya di dua tempat. Di Baghdad dan di Mesir. Baghdad itu kita lihat ada dua sungai. Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Banyak sungai. Sama dengan Makassar. Sungai Talok dengan Sungai Jenek Berang. Oke. Subur. Baghdad. Makanya itu pusat peradaban kemarin itu di sana. Ya kan? Dinasti. Lanjut. Pindah ke Mesir. Satu jadi memang sungainya. Tapi tidak main-main. Sungai terpanjang di dunia. Sungai apa itu, Sobang? Sungai terpanjang di dunia. Sungai Nil. Itu Sungai Nil terpanjang di dunia ini tidak ada kalahkan. Oke. Maka intinya Imam Syafi'i, bilang begitu selain melihat ayat, melihat hadis, ternyata dia tinggal di golongan atau di kelompok yang banyak airnya, sehingga kalau sedikit-sedikit berwudu, sedikit-sedikit berwudu, tidak sengaja berwudu lagi, kita belanja di pasar bersentuhan tidak sengaja dengan perempuan karena penjualnya itu perempuan, kena kulitnya sedikit saja, kalau yang sapi batal, suami istri batal, ya itu. Tetapi kalau Imam Malik, coba lihat Imam Malik. Imam Malik itu tinggal di negara Hijaz. Dulu tidak ada namanya Arab Saudi. Hijaz. Hijaz itu kalau kita sekarang bilang Mekah Madinah, Hijaz ya. Negara Hijaz. Coba lihat. Khususnya dia tinggal di Madinah. Coba lihat di Madinah. Tidak ada sumber air seperti sungai. Kalau di Mekah enak ada air Zam-Zam. Ya kan? Di Madinah bagaimana? Tidak ada sungai, paling-paling sumur ya jauh jaraknya itu pun terbatas, hanya dipakai untuk minum dan sebagainya. Oke. Tidak ada sungai di situ, biar satu, tidak ada sungai di Madinah sampai sekarang tidak ada sungai. Berarti kalau begitu air yang di Madinah sedikit sekali air. Kalau kalau yang dipakai Imam Malik sedikit-sedikit batal, sedikit-sedikit berwudu, air. Bagaimana caranya bisa menerapkan itu air berwudu sementara apa? Di Madinah tidak ada sumber air. Kalau di Baghdad enak, sumber air sudah dekat. Iya kan? Kata orang, sumber air sudah dekat. Kalau di Madinah tidak ada, bukan lagi dekat, tidak ada mentong. Tidak ada sungai, tidak ada apa PDAM lebih-lebih. Untung sekarang di Madinah sekarang sudah ada air Zam-Zam. Itu pipanya itu dari Mekah ke Madinah itu mengalir itu terus itu pipa besar. Tapi dulu tidak ada pipa begitu, tidak ada pipa dulu. Iya kan? Di Madinah tidak ada air Zam-Zam. Sumber mata air Zam-Zam begitu tidak ada. Subhanallah. Kalau begitu bagaimana? Maka Imam Malik mengatakan nanti batal wudhunya itu kalau berhubungan suami istri. Itu karena kita kan jarang Ji. Jarang sekali. Berarti kalau sengaja tidak sengaja, tidak batal Ji itu. Iya kan? Lagi pula apa bersenggolan di pasar kena kulit dengan kulit misalkan secara tidak sengaja tangan apa itu tidak batal Ji. Kalau begitu Imam Malik mengambil pendapat selain melihat hadis ayat, Imam Syafi'i juga melihat hadis ayat dan sebagainya, melihat itu semua, tapi melihat kondisi tidak cocok ini. Ya. Makanya Indonesia itu selain
Dulu para pembawa ajaran Islam itu bermazhab Syafi'i Indonesia, ya dari Gujarat, dari Yaman, dari Arab Saudi. Dulu Arab Saudi juga itu mazhabnya Syafi'i loh. Ya, sekarang itu Hambali. Oke. Dan itu cocok diterapkan Syafi'i. Oh, Indonesia dikelilingi oleh laut, dikelilingi dengan air, belum lagi sungai. Iya kan? Ada laut di kiri, kanan gunung. Ya, itu rata-rata begitu. Pare-pare begitu, Polmas begitu. Ya kan, begitu rata-rata kiri. Apalagi Majene juga begitu. Berarti ada air, ada sungai, ada laut, ada sungai, ada banyak sekali sumber mata air. Belum lagi mandi-mandi orang. Iya kan, di tempat di tempat di mandi-mandi. Kalau kita ini di istilahnya dibuang-buang aja air di sini. Banyak sekali air. Ya kan? Kalau begitu cocok sekali pendapatnya Imam Syafi'i. Lagi pula lebih hati-hati kalau Imam Syafi'i. Kalau banyak air dan sebagainya. Kalau begitu, subjektif itu. Ya. Jadi namanya kita berbicara dengan ilmu tafsir, itu ilmu tentang subjektif. Bil maksur juga termasuk. Saya menghubungkan ayat ini dengan ayat ini. Itu juga pasti ada subjektivitasnya pemilih. Tidak. Ini ayat ini, surah Al-Baqarah dengan ini tidak berhubungan. Iya kan? Walaupun kita mau menggunakan tafsirul Quran bil Quran, tapi penghubungnya itu pasti akal. Otak mufasir yang menghubungkan. Tidak berhubungan itu, tidak berhubungan ini dengan ini. Jadi jangan anggap ya, setelah isim fa'il dalam bentuk jamak muzakkar salim, kemudian setelah itu ada kata-kata allazina atau allazi, jangan kira itu semua adalah berhubungan dengan ayat itu. Contoh. Betul Anda katakan tadi, apa? Hudal lil muttaqin. Ini kan jamak muzakkar salim ya. Hudal lil muttaqin. Oh, saya anu dulu ini. Sudah bunyi mesti. Saya tutup dulu pintu. Oke. Bagaimana suara saya? Suara saya masih dikalahkan dengan suara tua atau masih kedengaran suara saya? Misal, Aman Ustaz, aman, aman. Aman Ustaz. Aman. Oke, lanjut. Kita perdekat dengan laptop lagi. Oke. Sampai mana tadi tuh? Kalau lupa ini. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Oke. Jamak muzakkar salim atau isim fa'il yang berdekatan dengan allazi atau allazina. Oke, ini mungkin penjelasannya. Sampai itu muttaqin, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya. Wasari'u ila magfirah uiddas lil muttaqin. Sampai itu alladzina yunfikuna fis sarai. Oke dan sebagainya. Tapi kalau Anda lihat semua ayat Al-Qur'an, ya, tidak semua ada begitunya. Ya. Saya lupa itu juz 10 ke atas itu bahkan ada tanda wakaf laram di situ. Wakaf lazim. Ada tanda wakaf lazim itu. Kata tersebut tidak berhubungan walaupun sama-sama ada allazina, itu tidak berhubungan dengan ayat sebelumnya. Itu kan? Siapa tahu ada yang menafsirkan ini berhubungan atau apa dan sebagainya. Itu boleh saja. Berarti yang menganggap ini berhubungan, ya kan? Atau ada munasabah atau ada hubungan konektivitas menjelaskan antara satu dengan lain yang umum ke khusus, itu tentu otaknya mufassir itu. Ya kan? Otaknya mufassir itu. Lagi pula berarti kalau begitu objektif, subjektif itu. Ya, walaupun bil masur itu pasti ada subjektifnya. Cuma kita berusaha meminimalisir subjektivitasnya. Ya, mufassir itu berusaha subjektivitasnya istilahnya minimal. Yang dimaksud tidak subjektif itu yang pertama, yang penting tidak ada nuansa-nuansa politik di dalamnya, tidak ada hawa nafsu di dalamnya. Oke, perbedaan ilmu pasti itu subjektif. Perbedaan budaya subjektif. Apalagi perbedaan tempat, apalagi waktu, subjektif itu semua. Itu semua kita bisa Kenapa beda tafsirannya? Quraisy Shihab dengan Buya Hamka. Buya Hamka hidup masa Belanda dan masa Jepang. Apalagi ada filmnya ini ya, Buya Hamka ya. Oke. Quraisy Shihab tidak. Tafsirannya itu orde lama, orde baru. Oke. Buya Hamka pernah di penjara. Iya kan? Quraisy Shihab tidak pernah di penjara.
Beda lagi. Buya Hamka pujangga menghasilkan novel-novel itu banyak. Jalan Lain Menuju Ka'bah, Tenggelamnya Kapal apa? Kapal Pandesar. Bukan Pandesar. Pandesar itu pemain bola. Panderwijk. Panderwijk. Itu kan itu pujangga juga penulis novel, penulis roman itu. Oh, sehingga dalam bahasanya juga nuansa-nuansa Uping Iping nih. Kalau Anda baca itu tafsirnya Buya Hamka, nuansa Uping Iping ada nuansa Melayu-Melayunya. Kalau Grace Shihab, Indonesia banget itu. Walaupun dia orang Makassar, tetapi karena dia tinggal di Jakarta lama apa dan sebagainya, itu bahasanya baku, oke, dan sebagainya. Buya Hamka, walaupun dia bergelar profesor, tapi profesornya itu HC, dokternya juga HC, ya, harus close. Beda dengan Grace Shihab, profesornya itu asli, ya kan, dokternya juga akademik asli, ya kan. Jadi beda dan sebagainya dibanding-bandingkan. Pasti beda nunya. Walaupun sama-sama coraknya al-adabi al-ijtimai. Sama-sama di Indonesia. Sama-sama mungkin pernah tinggal di Jakarta. Sama-sama mungkin pernah juga ke Mesir. Walaupun ada yang lama tinggal di Mesir, ada juga cuma sebentar tinggal di Mesir, sekedar berkunjung dan sebagainya. Sehingga pasti penafsirannya beda. Beda. Ya. Jangan dulu. Saya sudah pernah sebutkan ini. Ada tafsir di Timur Tengah itu mengatakan batal wudhunya. Saya tulis di kolom chat ya. Batal wudhunya pria dewasa menyentuh kulit laki-laki remaja. Saya sudah bahas ini. Saya lupa di kelas ini atau di kelas lain, di S1 atau di pasca, saya lupa. Tapi tahun ini pernah saya rasa, tapi saya lupa. Karena banyak kelas, mohon maaf. Memang Alimi, sudah saya jelaskan ini? Sudah pernah jelaskan? Belum, Ustaz. Belum, Pi? Iya. Belum, Pi. Kalau begitu kita jelaskan sedikit. Batal wudhunya pria dewasa menyentuh kulit laki-laki remaja. Sama-sama, Ji. Aco-aco. Nah bilang orang Makassar, sama-sama aja, aco-aco. Sama-sama, Ji. Pria, laki-laki, sama, Ji. Jenis kelamin, pria, cowok. Sama, Ji. Kok bisa? Jabal Nur. Ini ada tafsiran begini. Itu terinspirasi dengan Aula Mastumun Nisa. Subjektif ya subjektif. Tapi jangan sembarang bilang salah. Iya kan? Subjektif itu belum tentu salah. Subjektif itu karena perbedaan ilmu, latar belakang, beda waktu, beda tempat, beda budaya, beda kultur, beda orientasi, beda corak. Itu subjektif semua, tapi belum tentu salah. Jangan sedikit-sedikit ini tafsir Syiah, tafsir yang penting bukan Sunni, itu sesat semua. Tidak, itu subjektif belum tentu salah. Coba Jabal Nur. Jabal Nur ini sudah garuk-garuk kepala ini. Kenapa Jabal Nur? Kira-kira menurut Anda Jabal Nur batal wudunya ini mazmum atau mahmud? Apa tadi? Mazmum atau mahmud? Aras Mahmud. Aras Mahmud atau Aras Masmum ini? Jabal Nur, jawab ini. Kira-kira benar atau salah ini? Jawab. Jabal. Jabal. Jawab, Jabal. Sampai saat ini Ustaz yang saya pahami kalau pria dewasa menyentuh kulit laki-laki remaja itu tidak batal, tapi ini sesuatu hal yang baru juga saya dapat. Mungkin karena lalin nih pria dewasa ya kepada. Jadi Anda sudah pastikan ini kira-kira masmum, ini kira-kira pasti salah menurut Anda? Tidak Ustaz, karena ini subjektif pendapatnya orang. Ya. Atau itu tadi sesuai dengan apa tadi? Waktu atau tempat, kondisi kan? Di mana dia berada kan? Ya. Betul ya. Iya, itu. Tuh, oke. Ini terjadi, ini fatwa ini, tafsir ini ada di daerah Timur Tengah. Oke. Tinggi memang. Saya lupa apa nama kitabnya itu hari. Saya Anda tahu di Timur Tengah itu dulu pada masa dahulu kala ada yang disebut dengan ini
umatnya Nabi Lut. Ya, Nah, paham ya Jabal? Ada nih kata kunci ku bilang. Ustaz. Umatnya Nabi Lut. Ingat itu Lut. Nabi Lut ya, umatnya Nabi Lut ya, tidak tinggal di Makassar ya. Bukan di Amerika Iya, itu iya. ya. Daerah Timur Tengah itu. Terjadinya. Nah, Umatnya Nabi Lut. Ya, bukan di Makassar, di Pangkep, di Jakarta, bukan ya. Oke. Sehingga tidak terjadi di sini, tidak terjadi. Nah, oke. Umatnya Nabi Lut. Oke, umatnya Nabi Lut. Terutama bagaimana umatnya Nabi Lut. Nah, bilang orang ya. mudanya LGBT, LGBT. Ya. Ya kan? Karena terjadi di daerah kota namanya kota Sodom. Kota Sodom. Makanya ada namanya istilah Sodomi. Karena terjadi di kota Sodom. Kotanya di tempatnya Nabi Lut itu. Sodom, Sodomi. Oke. Daerah sana memang batal. Kalau di sana ya kalau di sana karena ada nuansa LGBT-nya, ya. Kalau pria dewasa menyentuh kulit-kulit laki-laki remaja itu sudah spanningnya tinggi itu. Sudah Orang tensinya itu Arab. naik itu. Gairahnya sudah membeludak itu. Iya kan? Listriknya itu sudah hampir koslet itu. Sehingga wajar sekali kalau mereka begitu. Pria dewasa menyentuh kulit laki-laki. Kenapa? Laki-laki remaja yang tidak ada kumis atau jenggotnya dikira cewek. Jadi ini Aliming ini hati-hati kalau umrah atau haji begini kondisinya. Dikirai cewek. Aman saya. Iya, dikira cewek. Kalau Hasanuddin oke lah. Asli itu jantan kalau Hasanuddin dengan kumis-kumis tebalnya itu. Iya. Tapi ditolak. Iya, sauban lebih-lebih. Dikira aku cewek. Ketika saya menunaikan ibadah haji 5-6 tahun yang lalu, subhanallah. Ada teman kamar saya kodong protes. Jadi, itu orang Arab dibawa, na pegang acok-acokku, na pegang Alexku. Wih, kuliah gitu teman kamarku. Oh iya deh, pantasan, ngomap. Tidak pakai kumis, tidak pakai jenggot, dikirai ki anu. Kalaupun tidak dikirai ki minimal nah bayangkan ki cewek. Bahaya, nah dipegang Alexnya baru makala lagi. Mau kulawang orang besar, saya kecil. Iya, nah binting kiti ja kalau begini. Iya, sama kemarin almarhum temannya Ustaz Muhlis. Ustaz Muhlis Mutar, dia cerita temannya itu satu lift dengan orang Arab dari lobi sampai lantai 30, lantai 20 itu Nabi bilang. Entah apa yang lakukan itu orang Arab sama dia berdua angin mami di lift. Itu bahaya itu berduaan orang baru dia tidak pakai kumis dan tidak pakai jenggot. Dikira cewek. Untung tidak hamil karena laki-laki ji. Kalau perempuan hamil mi kapan dikasih begitu subhanallah. Iya, itu. Makanya wajar sekali nih kalau Lucy pakai cadar di Arab cocok sekali. Asri juga asri indah. Rahayu kalau di Arab pakai cadarku. Kalau di Arab, betul lah nggak pakai cadar lalu kok. Saya lagi laki-laki. Laki-laki ini kalau di Arab pakai cadar kak. Itu surbangku kututupi mentongi begini. Iya karena panas sekali kalau musim panas. Aspalnya panas. Kenapa aspalnya panas? Ingat peristiwa surah Al-Fil. Ya, peristiwa burung ababil. Bagaimana burung ababil itu? Tarmihim bihijaratan min sijil ya, bihijaratan min sijil bagaimana itu? Ya kan? Itu ada Kang anu batu dibuang itu anu ya, burung ababil. Ketika dibuang dari atas dari langit ke bumi, lari kemana itu anu? Lari kemana itu batunya burung ababil? Namanya batu sijil. Lari kemana? Masa tak pantul ke atas? Ada namanya gravitasi bumi. Berarti ke bawah. Berarti diprediksi ada di bawah tanahnya Mekah. Pantasan panas. Karena masih ada itu batu-batunya sijil itu yang dibuang oleh burung ababil itu. Panas. Jadi bawahnya panas. Di Mekah itu begitu ya. Bawahnya panas. Belum lagi terik panas mataharinya, panas. Belum lagi anginnya, brother. Anginnya itu panas sekali. Beda kalau kita angin mamiri, angin sepoi-sepoi, enak. Siang-siang kena angin, enak. Kalau situ siang-siang kena angin tambah panas. Angin panas ini. Jadi di bawah panas, di atas panas, samping kiri kanan angin panas. Di mana kita mau menghindar? Saya pakai begini.
Ya begini, maka wajar sekali kita menutupi tempat kita itu kan luar biasa. Bagaimana pun kalau perempuan orang-orang cantik seperti ini semua, Lucy Asri begini, perempuan apalagi kulit sensitif, sudah. Makanya orang-orang Arab itu betul menutup betul mukanya itu karena mahal di situ MS Glow perawatan susah susah tidak mampang itu MS Glow kalau kulit-kulit begitu mau melepuh hitam apa dan sebagainya, iya kan? Makanya laki-lakinya itu supaya menjaga itu pakai kumis, pakai jenggot. Saya baru itu jumusku dan jenggot itu panjang sekali itu hari. Selama 40 hari. Oh, saya sengaja mentong, kasih panjang-panjang mentong. Siapa tahu nak dekat cewek, ya kan? Dan sebagainya. Itu. Oleh karena itu, jadi kalau begini kita kembali, batal wudunya pria dewasa, ini memang subjektif. Di Timur Tengah, di daerah tersebut, benar. Tapi mungkin tidak cocok di Indonesia dipakai. Ya, ada juga di Indonesia dipakai, mungkin tidak cocok di sana. Ya, di Indonesia itu sedikit-sedikit berwudu, oke. Sedikit-sedikit berwudu, oke. Tapi daerah sana, daerah tandus, ya, nupaksakan di Timur Tengah begitu, tidak boleh juga. Sedikit air kasih yang. Polonya itu air dipakai minum, dipakai mandi, ini sedikit-sedikit berwudu. Ya kan? Jadi ada yang cocok di Indonesia, tidak cocok di Timur Tengah. Ada yang tidak cocok di sini. Ya. Makanya saya sekarang berikan kepada Anda, ingat ya, belajar tafsir itu tidak boleh orang satu menisbahkan kepada sebuah negara atau kota. Ya. Ingat, subjektivitas itu adalah seorang mufassir. Ya. Tetapi bukan berarti kita harus menisbahkan kepada negara atau kota. Tapi ini mempengaruhi ya, mempengaruhi. Tapi tidak boleh langsung menisbahkan itu tadi. Betul, Baghdad dengan Madinah ada air, tidak ada air. Itu mempengaruhi wilayah. Tetapi jangan langsung lompat menisbahkan kepada kota atau negara. Oh, di Mekah itu Ustaz, tidak bismillah. Kalau begitu jangan pakai juga bismillah. Anda tahu awal-awal Ramadan di Mekah itu tarawihnya 10 rakaat saja. Dulu 20 rakaat. Di akhir Ramadan juga itu 20 rakaat nih. Kemarin-kemarin selalu 20 rakaat. Ya kan? Ada orang begitu mengikuti Mekah itu begini Ustaz, tidak kunut. Mekah itu tidak bismillah. Iya, pas kita raweh 8 rakaat ji. Iya kan? Padahal di Mekah berapa rakaat? 20 rakaat. Baru-baru tahun ini, baru terjadi tahun ini, entah bagaimana fatwanya ulama di sana, di awal-awal Ramadan cuma 10 rakaat. Nanti di akhir-akhir 20 rakaat kita rawehnya. Iya kan? Anda ingat, ketika belajar tafsir, jangan berfatwa karena negara. Di Mekah begini, di Mesir begini, jangan begitu. Kita berfatwa atau melihat pendapat itu adalah melihat ulamanya. Ingat, subjek dari tafsir apa namanya? Subjeknya tafsir apa? Itu disebut, subjeknya tafsir itu disebut apa? Mufassir. Mufassir. Jadi yang bisa menafsirkan Al-Quran cuma mufassir, bukan kota ya. Bukan kota. Bukan juga waktu. Bukan waktu. Dulu Nabi begini, dulu sahabat begini. Jangan begitu. Kita orientasi kita adalah mufassir. Subjek kita tafsir. Mahasiswa tafsir. Mahasiswa IKT. Itu bukan mufassir. Doktor, profesor IKT, profesor takfir. Itu juga bukan mufassir. Ya, bukan mufassir. Kita ini bukan mufassir. Ya. Bahkan seorang ojol kalau dia menisbahkan kepada mufassir, maka itu benar. Kalau dia menisbahkan kepada seorang mufassir. Bahkan profesor atau doktor, kalau tidak menisbahkan kepada seorang mufassir, itu salah. Ya, intinya apa? Tafsir ini yang punya namanya mufassir. Kalau Al-Quran, yang punya adalah Allah dan kita semua. Ya. Kalau tafsir yang punya adalah mufassir. Otoritas tertinggi kita namanya mufassir. Makanya makalah-makalah Anda harus berbasis tafsir, harus berbasis mufassir. Ya, jangan sekedar jurnal itu tambahan.
Tapi lihat kita tafsir, rujukan-rujukan utama Anda tafsir, ulumul Quran atau ahli tafsir, ahli ulumul Quran atau ulama lah, ya, ulama, bukan ubaru. Iya begitu ya. Weh, sudah pas jam 12. Ini saya masih mau memberikan orientasi nih dan belum kita jawab semua ini ya pertanyaan ya. Tapi begitu dulu, gambaran dulu begitu ya. Gambaran-gambaran begitu supaya Anda adalah pemahamannya ya. Perbedaan pendapat, mutasyabih atau apa itu lumrah itu. Jangan bilang ini salah jangan ya. Syarat-syaratnya lihat saja cara-cara menjadi mufassir apa. Syarat-syaratnya ya, apa? Metode birra'yi, oke, lihat saja syarat-syaratnya. Alasan para menafsirkan Al-Quran birra'yi, ya karena memang terbatas itu ayat ya. Dan semakin berkembang itu zaman. Solihun likulli zaman, kemakan dan sebagainya. Oke, sudah lewat 1 menit. Mohon maaf saya mengambil waktu Anda. Dan Anda juga mungkin mau siap-siap untuk menunaikan sholat duhur ya, secara berjamaah tentunya. Oke, Alhamdulillah. Yang lain nanti pertanyaannya di-keep saja. Ya, oke. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wahadanallahu wa yakum ajma'in. Kita bertemu karena Allah dan kita juga tentunya berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.